Please babe, jangan takuti aku dengan hal yang demikian. Kasihku, jangan ragu. Tatolah tubuhku dengan segenap cintamu. Buatlah aku bahagia karenanya dan jangan pedulikan apa kata orang. Sungguh, jiwa kita yang lapar dan liar ini perlu semacam perlamban. Semacam pegangan nilai-nilai setelah keasingan demi keasingan melontarkan kita pada sehampar dunia tak dikenal. Ya, betapa banyak tanda dan ayat di hadapanku ini. Tapi aku salah menangkap makna. Selalu kegelapan bersambung dengan kegelapan yang kejam. Setelah kehidupan malam, setelah nilai demi nilai berubah makna lebih cepat dari putaran jarum jam. Tatolah tubuhku. Jangan ragu dengan gambar yang permanen dan model yang mutakhir. Aku tidak suka dengan tato temporer yang akan lenyap dalam waktu dekat. Di masa tua, aku tidak punya kenangan yang bisa aku banggakan pada anak cucuku. Sekali lagi, aku minta padamu, tatolah kedua belah payudaraku dengan gambar naga. Naga cintamu yang jantan itu, yang menggairahkan itu dari malam ke malam membunuh kesepian yang menghadang di depan. Jangan ragu, tatolah jiwaku yang lapar dan liar ini dengan harum cintamu yang tajam dan runcing bertinta putih. Ini pasti bukan sejak saya ini KM. Aku berani bertaruh saya ini KM tak akan berani menulis larik-larik puisi yang liar seperti ini. Tatolah jiwaku yang lapar dan liar ini dengan jarum cintamu yang tajam dan runcing bertinta putih. Sialan. Semakin dihayati puisi ini semakin menggelorakan gairah terpendam. Gairah yang bertahun-tahun sudah lenyap dari dada. Ya, bertahun-tahun sudah aku jadi tawanan hidup yang tak jelas bentuk dan rupanya. Sungguh, bertahun-tahun sudah yang aku hadapi adalah air darah. Ya, tangis darah yang melayah di bibir hari yang menetas dari tubuhku. Masih jelas dalam ingatanku. Akan jerit tangis yang tertahan itu, aku dan kaumku saat itu tak lebih dari hewan kurban yang dengan liar dan ganas yang dimangsa oleh orang-orang jahat, orang-orang yang tidak punya hati. Ya, masih segar dalam ingatanku bagaimana aku dimangsa orang-orang berhati nero di tengah kobaran api yang melahap bangunan demi bangunan bertingkat. Sementara di jauhnya orang-orang kelaparan berteriak dengan suara-suara yang aneh sambil menggasak-gasak berbagai benda yang ada di hadapan mereka. Dan kini apa artinya reformasi? Apa artinya menangisi nasib hitam yang telah meruntuhkan jiwaku ke dalam kegelapan? Apakah hukum telah berpihak pada orang-orang seperti diriku? Atau malah dibuang di tong sampah yang kemudian dilenyapkan dengan guyuran bensin dan kobaran api? Apa jadinya? Mengapa penderitaan yang demikian hitam menimpa diriku dan teman-temanku? Hanya dianggap sebagai isapan jempol belaka. Orang bilang Komnas HAM akan memperjuangkan nasibku hingga mendapat keadilan yang setimpal dengan apa yang aku derita. Tetapi kenyataannya semua itu hanya ramai diperbincangkan di koran-koran. Sementara barisan pemerkosa yang bermuka garang itu tak pernah bisa ditemukan batang hidungnya.
Demikian pula dengan para penembak gelap yang membunuh mahasiswa. Juga kekasihku tak pernah pula bisa ditangkap dan bahkan diseret ke muka pengadilan. Adakah yang terjadi di bulan Mei itu akan juga dianggap sebagai fiksi semacam lakon drama yang dibikin haru dan sedih? Tidak, semua itu adalah kenyataan yang tidak bisa aku hapus, begitu juga dalam ingatanku dan juga ingatanmu yang memperkosa diriku dengan muka yang sangat menyebalkan. Sekali lagi, pembunuhan yang terjadi di bulan Mei tidak bisa pula kau hapus dari ingatanmu. Meski saat ini kau tenang-tenang saja, duduk sambil menghisap rokok kesukaanmu di tempat yang jauh. Aku yakin kau dan aku sama menderitanya, kecuali dirimu telah menjelma menjadi iblis yang merajai kegelapan. Dengar, dengan segenap penderitaanku, aku kutuk kau hingga hari perhitungan kelak yang tiada seorang pun bisa mengelak dari kepastian hukum. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, aku serahkan padamu semua padamu. Ini setiap malam tiba selalu aku rindukan kekasihku hadir di sisiku. Hanya sekedar memulai rambutku, aku juga memelukku. Tapi entah di mana kekasihku berada. Orang-orang bilang tubuhnya hangus dibakar api. Entah apa kesalahannya. Sebagian orang mengatakan ia mirip dengan Intel. Sebagian lagi mengatakan mirip dengan provokator dari pihak lawan. Sungguh, semua tuduhan itu tuh tidak benar. Mana mungkin ia berani melakukan hal yang tak diketahui dan dikuasainya. Ia hanya seorang buruh bangunan yang kerjanya serabutan. Ia memang punya gelar lulusan sebuah perguruan tinggi ternama di negeri ini. Ia memang tak punya koneksi hingga tak bisa menjadi pegawai negeri. Karena tidak punya uang jutaan rupiah sebagai uang pelicin. Mereka yang berkuasa di negeri ini di hadapan dirinya benar-benar menjelma seekor naga yang lapar dan liar memangsa apa saja. Oh kau yang mati di tengah kerusuhan. Sejumlah orang tak dikenal mengejar dan menyuruhnya masuk ke dalam sebuah bangunan bertingkat yang setelah itu kemudian dibakarnya gedung tersebut sehabis jumlah barang-barang yang di dalamnya dirajah mereka. Dari mana dunia mereka datang? Apa agama mereka? Mengapa api dan batu harus bicara? Mengapa mereka yang jelas-jelas telah menghancurkan bangsa dan negeri ini, ke dalam jurang peradaban yang hitam pekat ini masih ongkang-ongkang kaki, bebas dari segala tuntutan hukum? Mengapa? Negeri apakah ini? Kok berani-beraninya seorang terpidana tindak korupsi mengajukan diri menjadi wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden? Ya Tuhan, apa sesungguhnya tengah terjadi dengan diriku saat ini? Betapa dari tahun ke tahun aku tidak bisa menghanguskan rasa rinduku pada kekasihku yang kini entah di mana. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan bangunan bertingkat itu? Adakah suara ledakan yang aku dengar itu adalah suara bom? Jika iya, mengapa bom sering benar meledak di negeri ini?
Tangki air mata nyata saat ini tidak hanya bedah di Aceh, Ambon, Bali, Jakarta, dan kota-kota tak terduga dalam mereka. Tapi juga bedah dalam diriku. Aku masih ingat bagaimana kata-kata yang diucapkan oleh lelaki yang menghina diriku itu disuarakan dengan nada yang keras dan penuh kebencian. Perempuan, katanya, kau cuma daging yang tidak hanya enak dipandang, tapi juga ditunggangi. Kau tidak lebih dari akar malapetaka di bumi ini, kala yang menyebabkan kejatuhan Adam dari tanah surga. Dan kini aku harus menderitanya, menanggung segala siksa. Demi segala rasa haus dan lapar sinar dari tubuhku, ayo buka bajumu. Saat itu aku benar-benar takut melihat pandang matanya merah padam seperti orang mabuk yang kerasukan setan. Dengan kasar, pakaianku dibukanya secara paksa. Tubuhku diseretnya ke pojok bangunan yang gelap, dan dengan bias dilahapnya diriku tanpa ampun. Rasa sakit itu tidak hanya bersumber pada pangkal paha, tetapi sumber di seluruh tubuhku, jiwaku, bahkan nyawaku tak kuat menanggungnya. Dan kini aku terus dikejar bayang-bayang yang menakutkan itu. Engkau benar, cintaku. Kita lahir sebagai dongengan. Peran yang kita mainkan adalah kehidupan yang kelam, lebih hitam dari aspal jalanan. Dan kini aku mendengar langkahmu menyusuri lorong gelap jiwaku begitu teratur. Bagai detik jam. Angin dan daun jatuh mempertegas sunyi yang kelak mekar pada sisa-sisa ranting pada percakapan kita. Bulan yang memelas langit dengan warna darah mengundang ribuan kelelawar yang terbang dari gua dadaku dengan suara aneh. Sungguh, setiap jiwaku merindukan cahaya matahari. Malam terasa beku sepadat es di kulkas waktu. Sedangkan doa-doa para pelayat, genangan air sisa hujan, wangi kembang setaman, dan bau kemenyan beraduk jadi satu. Urat syarafku terasa kaku. Oh maut, kebengisan apa lagi yang kelak kau mainkan dalam konser kematianku ini? Sedangkan Tuhan sulit dijangkau dan keluh-keluh kesah kegelapan itu. Jam berapa ini? Ya Tuhan, betapa cepat waktu berlalu. Hidupku tak ada yang berubah pula. Jika ini semacam ujian yang harus aku tempuh dengan tangan dan kaki yang berdarah-darah, maka aku jalani semua ini dengan kesabaran tanpa batas. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, jika semua ini adalah siksa darimu, semoga apa yang kualami di bumi ini menjadi tebusan bagi kehidupan akhirat kelak yang lebih baik dari apa yang aku alami hari ini.